Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 20 jutaan. Wow. Ya, dulu saya nyaris gak kebayang ya, ada tab Android yang harganya udah kayak beli Honda Beat keluaran terbaru. Itu pun masih kembalian. Ya, kalau lihat tab Samsung ini, terus udah tahu harganya yang tembus 2 digit. Saya tahu Anda pasti punya pemikiran yang sama deh. Duit segini, apa nggak mending rakit PC aja ya? Atau apa gak mending beli laptop gaming sekalian aja gitu? Ketimbang beli tab yang tampilannya tuh ya ala-ala laptop kayak gini. Mending beli laptop sekalian ya, yang OS-nya lebih powerful, lebih enak dipakai buat kerja. Dan sekarang kan laptop juga udah pada tipis-tipis kayak tab Samsung ini. Tapi ya namanya mahal atau murah kan memang relatif gitu buat sebagian orang. Dan yang punya tab ini, kemungkinan besar sih udah punya PC yang proper ya di rumahnya. Atau udah punya laptop gaming yang ready buat mainin Wukong di kamarnya. Ya mereka sendiri pakai tab ini memang lebih untuk presentasi ya, untuk meeting bareng klien yang emang potensial buat ngasilin cuan. Terus lebih enteng juga buat dibawa kemana-mana, dan tongkrongannya tuh tetap bisa ala-ala laptop hybrid yang premium di luar sana. Nah, daripada bawa laptop Windows yang super tipis atau MacBook Air, apa aja sih yang menarik dari Samsung Tab S10 Ultra ini, terutama buat dipakai kerja? Yuk kita bahas. Nah yang pertama, portabilitas tab ini tuh lebih oke ya daripada laptop-laptop di kelasnya. Even laptop yang super tipis sekalipun. Dan berat tab ini tuh nggak nyampe 1 kilo. Bahkan kalau saya pasangin keyboard cover yang sekarang udah sepaket, ini tuh masih lebih enteng daripada MacBook Air 15 inch yang M3 yang terbaru ya. Ya di sini saya bandingin sama yang varian 15 inch karena secara layar ini tuh sama-sama segede gaban. Ini layarnya 14,6 inch ya, jadi ya kurang lebih nyaris 15 inch lah. Dan masih lebih enteng. Nah gara-gara keyboard saya jadi inget ya, kalau sekarang harga tab S10 Ultra ini tuh jadi lebih worth it. Emang sih harganya jadi lebih mahal sekitar 1 juta ya daripada tab yang S9 Ultra yang sebelumnya. Tapi yang sekarang ini tuh udah langsung dikasih bonus keyboard covernya. Jadi kita nggak perlu beli secara terpisah. Nah kalau saya ngeliat harganya sih yang tahun lalu tuh masih lumayan ya. Itu kalau saya cek di lapak online bisa dapat di harga 2,5 sampai 3 jutaan. Nah ini udah langsung dikasih gratis dan bisa langsung dipakai. Jadi ya udah langsung ala-ala laptop hybrid. Ya meski kelihatan minimalis, tapi body type Samsung ini emang nggak kaleng-kaleng ya. Ini kalau saya lihat bener-bener bodinya tuh full block metal semua. Dan nggak berasa ada sambungan-sambungan yang kasar. Ini solidnya dapet tapi masih kelihatan tipis banget. Dan yang menarik, tab ini juga masih ngantongin sertifikasi IP68 kayak tab sebelumnya. Yang artinya, amit-amit kehujanan atau kecebur kolam renang, insya Allah sih masih aman. Saya tadinya mikir, ngapain coba tab dikasih IP68 gitu kayak di HP. Emang mau dipakai kerja sambil mandi gitu atau di bathtub. Tapi ya dipikir-pikir lagi, tab ini tuh jadi lebih enak gitu buat dipakai kerja di lapangan. Yang tentu nggak bisa lepas dari berbagai kondisi. Kayak lembab, basah, atau hal-hal ekstrim lainnya yang biasanya jadi musuhnya barang elektronik. Tapi emang sih, portabilitas di sini tuh harus ngorbanin bagian port yang jadi minimalis, alias nggak selengkap laptop yang punya HDMI sampai RJ45. Cuma ya kalau kita lihat di lapak-lapak online sekarang kan udah banyak banget ya yang jual USB hub yang basisnya Type-C, yang mana itu bisa outputnya ke HDMI, RJ45, dan banyak port-port lainnya yang biasanya ditemuin di laptop. Nah, port USB Type-C di sini juga udah support display monitor eksternal ya. Jadi ya bisa kita pakai buat extend layar tampilannya. Cuma ya untuk kabelnya harus beli lagi karena kalau untuk kabel bawaannya itu masih versi 2.0 bukan 3.2. Terus kalau pengen nambah storage 256GB-nya, di sini juga masih disediain slot microSD yang bisa nampung up to 1,5 TB. Cuma sayang ya, untuk konektivitas internet di sini S10 Ultra cuma ada varian Wi-Fi only doang. Padahal saya ngarep bakal ada 5G ya di sini. Cuma ya ternyata yang varian 5G itu hanya ada di S10 Plus yang harganya justru lebih murah. Yang kedua, layar tab Samsung ini masih terlalu mahal ya buat diterapin di laptop-laptop yang harganya 20 juta. Oke lah, laptop sekarang udah pada pakai panel OLED yang kurang lebih secara visual mirip-mirip dengan Dynamic AMOLED 2 kalinya tab S10 Ultra ini. Tapi ya namanya tab, dia punya privilege lebih di layar sentuhnya.
Ini buka ini itu tinggal tap doang, dan kalaupun ngetik nggak pakai keyboard covernya pun di sini masih enak banget karena lega dan juga responsif. Plus di sini juga ada haptic feedbacknya. Langka banget tab punya haptic feedback buat ngetik ya. Ya meskipun kalau saya rasa-rasain tentu masih nggak senikmat haptic feedback yang ada di smartphone. Terus kalau dipakai kerja di luar ruangan, layar tab Samsung ini tuh masih lumayan jelas ya. Meskipun saya nggak bisa bilang brightness-nya tuh yang terang-terang banget sih. Buat nonton di sini juga masih enak ya. Nonton Netflix udah bisa muterin film atau series yang formatnya HDR. Nah, secara kontras dan warnanya itu lebih sinematik. Dan yang paling saya suka itu pas mode nonton film action yang banyak jeda-jedernya. Di sini ada AI boost dialog yang bakal otomatis naikin volume suara dialog di film itu. Jadi ya nggak ketutupan sama backsound-nya yang keramaian tadi. I'm guessing the barrel is carbon nanofiber harvested from a vape pen with liquid propellant. I'm guessing the barrel is carbon nanofiber harvested from a vape pen with liquid propellant. Nah, dengan layar yang nyaris 15 inch, ini tab rasanya membazir ya kalau kita nggak pakai buat productivity. Karena kan sekarang tandemannya tuh udah full team ya. Selain ada S Pen, dapat juga keyboard cover yang lengkap dengan trackpad dan juga lampu backlit. Kita ngomongin soal keyboardnya dulu deh. Ini keyboardnya asli enak banget ya, luas trackpadnya, terus tombol-tombolnya juga enak dipakai ngetik, key travelnya juga luas. Dan kalau kita lihat ya, formasi tombolnya di sini tuh juga udah komplit, termasuk ada fungsi tombol FN, termasuk shortcut buat Samsung Dex, dan ada satu tombol yang lumayan menarik perhatian. Ini di sini ada tombol dedicated yang gambarnya AI. Saya pikir ini tombol shortcut ke Galaxy AI-nya Samsung, tapi ternyata pas saya pencet, itu tuh masuknya ke Gemini AI. Ini kita bisa pencet, kita bisa buka Gemini AI pas kita lagi kerja ya, misal lagi buka Office, terus tiba-tiba kita butuh inspirasi, butuh konten yang emang di-generate pakai AI, bisa kita langsung pencet tombol AI-nya di sini. Terus kalau untuk keyboard covernya di sini dia pakai sistem magnet ya. Ini lumayan kuat sih magnetnya, gak gampang lepas. Jadi keyboardnya juga nggak perlu dicas ya, karena dia akan ngambil daya dari tab pas lagi dikonekin. Terus kalaupun keyboardnya dilepas, sorry Tam, tolong. Iya. Dia tuh masih ada cover di bagian belakang tabnya. Yang mana ini tuh masih ada kickstand-nya. Jadi kita masih bisa pakai buat ngediriin si tabnya. Dan selain kickstand, ini juga ada semacam rumah atau port gitu ya buat si S Pen-nya. Jadi biar nggak gampang jatuh. Ya ini pengalaman sih kalau pakai tab yang pakai model stylus bisa ditempel gini, emang praktis gitu ya. Kita nggak perlu beli ruang tambahan. Cuma ya lagi-lagi mau sekuat apapun magnet di S Pen ini kuat banget sih asli. Cuma kalau kita simpan di dalam tas yang mana itu barang-barang lain, ada aja gitu ya. Kalau kesodok barang lain dia bakal jatuh juga dan hilang gitu. Kalau udah hilang sih bikin pusing karena harganya juga lumayan ya kalau kita beli terpisah. Ya, S Pen di sini tuh bukan cuma sekedar stylus buat coret-coret doang. Bisa buat kontrol aplikasi, screenshot, sampai latihan coloring di aplikasi Pen Up. Pas lagi dipakai gambar kayak gini, S Pen juga udah bisa ngenalin pressure tertentu ya. Jadi ya berasa kayak pakai pensil beneran. Smoothnya dapat banget sih ini pas digores-goresin ke layar. Thanks to layar 120Hz yang juga adaptif di tablet ini. Palm projection-nya juga aktif, jadi layar gak ikut kecoret-coret waktu telapak tangan kita nyentuh layar kayak gini. Terus kalau dipakai ngedit video di CapCut, ini juga lebih enak ya ngontrolnya pakai S Pen. Drag and drop-nya bisa nyamain feel kayak pakai mouse di laptop. Yang ketiga, software tab Samsung ini tuh emang nggak bisa disamain ya dengan tab-tab Android kebanyakan. Dan jelas, ini nggak sekompleks OS-nya Windows atau Mac. Tapi seenggaknya, One UI di sini tuh bisa bantu kerjaan jadi lebih ringan dan juga satset lewat AI. Fitur AI-nya di sini udah ready ya, nggak perlu update-update dulu kayak tab yang sebelumnya. Mulai dari nyari info sesuatu dengan cepat pakai circle to search-nya, terus ngebalas email atau chat dengan gaya penulisan yang sesuai. Ini bisa casual buat ngobrol sama temen, sampai yang profesional pas lagi mau ngirim atau follow up email kerjaan ke klien. Terus PDF overlay translation-nya juga ngebantu banget ya, kalau dapat dokumen yang pakai bahasa asing kayak gini. Bisa real time diterjemahin dan dibantu bikin ringkasannya, page per page juga. Interpreter bahasa asingnya juga ada, ngobrol sama klien dari luar itu segampang tab-tab AI-nya di sini. Tapi paling favorit sih bawa tab ini sambil meeting ya, nyalain AI recording. Poin-poin rapat di sini tuh bisa terdokumentasikan dengan sangat baik.
Dari suaranya bisa langsung dijadiin teks, bahkan sampai dibikinin rangkuman rapatnya sekalian. Nah, yang gini-gini kadang bikin mager lagi bawa laptop Windows atau MacBook. Terus buka galeri di sini juga fitur editingnya tuh udah full pakai power Galaxy AI. Ya, generative AI-nya di sini juga bisa dipakai buat sketching ya. Kayak misalnya pengen nambahin objek di foto, tinggal gambar aja pakai S Pen-nya. Misal mau nambahin foto perahu di foto sungai ini. Gambar aja perahunya ala coretan anak-anak SD, terus tap buat gambar. Hasilnya nyaris kayak bukan editan AI. Bahkan sampai ada bekas arus air yang dilewatin sama perahunya. Nah, di luar fitur-fitur Galaxy AI-nya, Tab Samsung ini tuh juga punya skill ulti ya, yang tipis-tipis bisa nyamain workflow kayak lagi pakai laptop beneran, lewat Samsung DeX Mode. Sekali tap mode ini, tampilan layarnya tuh langsung auto jadi mode desktop, lengkap dengan multi window-nya yang bisa diatur suka-suka. Ditandemin RAM sampai 12GB, multitasking di sini tuh mulus banget. Buka YouTube sambil ngerjain script di Office, plus buka galeri dan di Sami Farming Game, ini bisa banget. Semuanya jalan simultan di 4 split screen dalam satu tampilan. Terus kalau untuk aplikasi bawaan, khususnya Office, sayangnya di sini Samsung nggak nyediain Office 365 yang full access gitu. Meskipun dia udah di backing sama Microsoft. Ya saya di sini bisa pakai karena kebetulan langganan OneDrive juga. Tapi ya kalaupun langganan, saya masih nggak dapet tampilan yang benar-benar desktop sih untuk aplikasi Office ini. Masih berasa mobile banget kayak yang ada di smartphone. Jadi ya sistemnya tuh dia belum PC level ya, kayak yang ada di Huawei MatePad lewat WPS Office-nya gitu. Dan sebenarnya kalau pengen yang model full desktop kayak gitu, ada sih aplikasi third party kayak misalnya NX Office ya, bisa di-download dari Google Play Store, itu gratis. Dan aplikasi juga cakep banget ya untuk ukuran aplikasi pihak ketiga. Tapi lagi-lagi, karena dia bukan aplikasi yang kerjasama dengan brandnya, tentu nggak akan full optimized di Tab Samsung ini. Yang artinya kalau kita mau ngerjain dua file barengan gitu ya, kita tuh nggak bisa bikin tampilan side to side gitu. Atau kalau kita mau ngakses fungsi Word, Excel, PowerPoint dalam satu aplikasi, itu nggak bisa. Karena semuanya tuh dibagi per aplikasi. Jadi ya ribet mesti install satu-satu sih. Kalau saya lihat-lihat, Samsung ini tuh kayaknya lebih ngedorong aplikasi eksklusifnya bukan buat Office, tapi lebih untuk create content. Di sini ada Clip Studio ya, aplikasi cakep buat ilustrator atau yang doyan gambar-gambar manga. Di sini fiturnya tuh sabrek dan kita bisa dapat gratis 6 bulan buat nyobain full fiturnya. Terus ada LumaVision juga untuk editing video yang lebih pro karena dia tuh bisa pakai up to 12 layer ya buat video dan audio. Khusus Tab Samsung ini bisa dapat setengah harga, tapi ya mesti beli duluan buat nyobain. Nah, buat orang yang nggak pro-pro banget ngegambar, aplikasi PenUp di sini juga udah lebih dari cukup sih buat kenalin cara gambar dan mewarnai yang asik. Ada template buat coloring yang gambarnya cakep-cakep, tutorial bikin sketching yang cakep lewat video, dan kalau udah mulai jago, ini kita bisa langsung sketching di kanvas sendiri ya, lengkap dengan tools pensil dan palet warna yang proper. Oke, yang keempat. Tab Samsung itu punya kamera buat video conference yang cukup tajam dan juga meetingable. Ini resolusinya udah 4K ya, 30 fps. Jauh lah sama kamera depan laptop rata-rata yang resolusinya tuh biasanya lumayan burik dan juga angle-nya sempit. Dan kalau Anda ngerasa angle segini masih cukup sempit, di Tab Samsung ini enak banget ya karena kita bisa geser ke lensa ultra wide-nya nih. Boom, wow, langsung jadi lega ini. Nih enak kalau mau pakai buat Zoom meeting atau Google Meet, jadi tabnya nggak perlu dimajuin terlalu depan ya. Ini angle segini, jarak segini udah cukup banget. Udah luas kiri kanan, headroom juga masih dapat ya. Cuma catatan saya sih sebenarnya kalau buat Zoom meeting Google Meet, tadi saya udah coba, dia udah bisa gonta-ganti background, terus bisa pakai efek blur juga ya. Cuma yang saya masih belum nemu fiturnya tuh buat ngatur supaya kameranya tuh bisa ngikutin pergerakan kita yang mobile gitu ya. Kalau di Xiaomi dan di iPad kan ada ya yang namanya center stage. Sayangnya di Samsung ini tuh saya masih belum nemu fiturnya. Ya semoga next update-nya Samsung bisa ngasih fitur kayak gitu. Yang kelima, Tab Samsung ini punya power yang kenceng, tapi tetap bisa diajak kerja secara penuh tanpa ketemu colokan. Ya tentu ini enaknya pakai Tab ya, dia pakai chipset mobile yang basisnya ARM,
yang memang punya efisiensi daya yang jauh lebih baik daripada chipset X86 yang rata-rata dipakai di laptop-laptop Windows. Kurang lebih ini 11-12 lah, mirip-mirip dengan chipset M series-nya Apple yang juga dipakai di iPad sama MacBook. Itu kan dia powerful-nya dapat, tapi tetap irit daya. Dan first time nih, untuk Samsung Tab kali ini, dia nggak lagi pakai chipset Snapdragon ya. Dia pakai Dimensity 9300 Plus dari MediaTek. Performanya masih sangat-sangat ngegas ya. Dan sekarang kalau saya rasa-rasain sih emang lebih adem. Nah, sebagai gambaran seberapa powerfulnya chipset ini, saya coba rendering video 4K durasi 1 menit dan saya ngedit di 3 layer di CapCut. Itu 20 detik udah selesai. Nah, sebagai perbandingannya, saya coba ngedit konten yang sama di laptop. Itu laptopnya saya pakai yang Core i7 generasi 13. Itu butuh waktu sekitar nyaris 1 menit. Itu pun dengan kipas yang nyala dan suaranya berisik banget. Sebenarnya ada satu hal yang masih kepikiran ya. Ini antara mitos atau bukan, tapi setiap kali saya baca di forum ya, orang-orang yang pakai perangkat yang chipset MediaTek, itu rata-rata ngeluhin soal daya tangkap Wi-Fi-nya yang meh banget. Ini saya sampai ngecek ya, bolak-balik ngecek tes Wi-Fi di tab ini yang kebetulan juga pakai chipset MediaTek. Dan saya rasain kok emang bener ya. Setiap kali saya download aplikasi di Play Store sampai download file-file dari Google Drive, pas saya coba bandingin dengan di laptop ya, yang mana kontennya sama, Wi-Fi-nya sama pula, itu selalu di laptop lebih cepat duluan. Bahkan bisa selisihnya tuh lumayan waktunya. Nah, buat yang lagi nonton video ini dan lagi pakai HP atau tab yang chipsetnya MediaTek, kira-kira ngalamin isu yang sama nggak sih, terutama soal Wi-Fi? Coba komen di bawah. Tapi ya kalau ngomongin soal konektivitas yang lain kayak GPS, tab Samsung ini sih masih lumayan oke ya. Dan karena layar gede tuh saya kepikiran buat jadiin tab ini buat head unit karena saking leganya gitu ya. Mau kita pakai buat multimedia sampai navigasi tuh kayaknya lebih mantep gitu. Cuma yang menarik di sini tuh GPS-nya udah built-in, jadi kita bisa pakai navigasi maps lebih akurat ya. Terus kuncinya juga gercep. Dan ada kompasnya juga. Jadi kita kalau pakai mode driving kita bisa tahu lagi ngadep ke arah mana nih, arah utara, timur, barat, selatan itu kelihatan. Cuma ya sayangnya di sini karena nggak ada internet sendiri, nggak ada 5G, ya mau nggak mau harus ngandelin tethering dari smartphone. Nah, mesin yang kencang di tab ini juga ditandemin sama baterai yang bisa saya bilang super duper badak ya, karena kapasitasnya tuh sampai 11.200 mAh. Ini kayaknya yang jadi baterai terbesar sih yang pernah saya lihat di perangkat tablet. iPad Pro M4, Xiaomi Pad 6s Pro, kayaknya lewat semua ya. Meskipun kelihatannya tuh baterainya juga lumayan gede gitu. Tapi perlu diingat ya, ini tab punya layar yang gede banget, 14,6 inch. Jadi ya ini bakal nyesuaiin dengan battery life-nya juga. Ya, so far kalau saya lihat rata-rata konsumsi baterai per aplikasi di sini sih masih lumayan irit ya. Kayak misalnya saya pakai buat nonton Netflix dan juga Zoom meeting sekitar 2 jam masing-masing, itu pun nggak nyampe ngabisin baterai di atas 20%. Tapi ya lagi-lagi ini tergantung sama skenario pemakaian masing-masing. Nah, dengan baterai segede ini, sayangnya Samsung nggak ngasih charger bawaan ya. Jadi ya kita harus keluar duit lagi buat beli chargernya. Kalau saya sih kebetulan lagi pakai laptop Asus ExpertBook yang chargernya juga sama-sama Type-C dan udah support USB Power Delivery, jadi ya bisa sharing lah untuk pakainya. Untuk tab ini sendiri dia maksimal bisa nerima daya up to 45 watt yang kalau saya lihat sebenarnya ya nggak kencang-kencang banget karena emang baterainya di sini kelewat gede. Ini ngecas 10% sekitar setengah jam itu cuma dapat 32%-an. Dan sampai benar-benar penuh, itu butuh waktu sekitar 2 jam lebih. Oke, jadi kesimpulannya, apakah Samsung Tab S10 Ultra ini bisa gantiin fungsi laptop yang tipis dan sama-sama powerful? Jawabannya sih bisa-bisa aja ya. Toh sekarang juga udah lengkap nih aksesorisnya, S Pen, keyboard cover, ada semua bisa langsung dipakai. Dan emang fungsinya tuh beneran kayak laptop. Malah bisa lebih efisien dan juga satset ya berkat bantuan Galaxy AI yang mana ini saya suka banget, fitur-fiturnya tuh hampir semua kepake. Yang mana fitur-fitur AI tadi tuh nggak saya temuin di laptop Windows dan juga MacBook.
Tapi di sisi lain, saya kok masih ngerasa ya, kadang kerja di laptop atau di PC itu masih lebih nyaman ketimbang di sebuah tablet kayak gini. Terutama untuk ngomongin soal aplikasi productivity ya. Nggak semua aplikasi productivity yang lebih mature di PC atau Mac itu ada di Android. Dan ubah workflow buat orang yang biasa kerja dengan kombinasi keyboard sama mouse itu agak susah loh untuk pindah ke yang udah full layar sentuh kayak di Samsung Tab ini. Kayak masih butuh adaptasi gitu. Meskipun saya nggak bilang susah gitu ya, bakal bisa kalau kita lama-lama nyobain gitu. Cuma ya butuh transisi yang butuh pembiasaan lebih gitu. Dan untuk pengguna yang tetap butuh performa tinggi plus fleksibilitas penuh dari sebuah sistem operasi desktop, yang namanya laptop itu bakal tetap menawarin pengalaman yang lebih pro ketimbang sebuah tablet. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tab ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, di belakang kamera ada Tamat. Sampai ketemu di video berikutnya.